Alhamdulillahirabbil alamin. Merespon Jatma Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah laju kencang Jatman Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, ada hal yang ingin saya perbincang di sini. Tentu saya tidak akan membahas relasi keduanya antara Jatma Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Jatman, karena sudah banyak komentar, tanggapan, dan beberapa penjelasan dari kedua organisasi ini. Dan saya yakin publik atau masyarakat akan bisa menimbang dan membaca secara cerdas mana di antara organisasi ini yang memiliki dominasi kehendak kuasa. Artinya mana pemimpin di antara kedua organisasi ini yang memiliki dominasi kehendak kuasa dan mana yang betul-betul melanjutkan perjuangan dari para generasi awal sebagai bentuk kelangsungan sebuah organisasi yang diisi oleh para pejuang, para kiai yang penuh istiqomah dan harus mendapatkan pengganti yang juga istiqomah. Istiqomah mensyiarkan nilai-nilai tarekat. Istiqomah mensyiarkan suluk para salik pada maslaknya masing-masing. Nanti akan kelihatan. Dan masyarakat sudah bisa membaca. Saya yakin, yakinnya itu. Tanpa intervensi siapapun. Dan siapa yang hanya karena kehendak kuasa, siapa yang berjuang dalam jangka panjang untuk kelangsungan organisasi dalam konteks untuk membebaskan dan mencerahkan, mana yang di antara para pemimpin itu yang sekedar kehendak kuasa, yang karena tidak mendapatkan kekuasaan harus mencari tempat baru sebagai legitimasi kekuasaan. Itu nanti kelihatan semuanya. Bukan nanti ya, sekarang sudah kelihatan. Dan itu tidak perlu banyak komentar saya. Tapi paling tidak ada dua hal yang pantas untuk saya kemukakan di sini. Yang pertama, saya melihat itu sebagai sebuah kebebasan berserikat. Sehingga kalau yang lama saya sudah tidak mempermasalahkan yang Jatman, karena sudah sejak saya kecil sudah berdiri itu Jatman itu. Tapi paling tidak untuk yang baru bisa kita pahami itu sebagai sebuah kebebasan berserikat yang kita maklumi. Karena di negara kita berpendapat, berserikat, itu bagian daripada hak warga negara untuk mengisi
kebebasan ruang demokrasi kita di tengah kepemimpinan para pemimpin bangsa. Apalagi sebagai sebuah hak kebebasan berpendapat dan berserikat, para pengurus Jatma sudah mendapatkan legitimasi di organisasi ini karena organisasi ini sudah mendapatkan perizinan. Dan ini sebenarnya lebih baik daripada seperti rencana sebelumnya. Paling tidak jika dibandingkan dengan Patman yang pernah muncul sebagai peralihan legitimasi untuk tidak terikat dalam tanda kutip dengan PBNU yang sedikit dipersoalkan, dan itu muncul dalam pemaparan dari pengurus PBNU di Muktamar Jatman di Donaudan kemarin. Dan pihak PBNU secara resmi mengeluarkan pernyataan mendukung Jatman dalam proses kepengurusan baru yang dibentuk di Donaudan. Dan itu sekaligus sebagai legitimasi pengurus baru untuk melanjutkan kepemimpinan Jatman yang direstui PBNU dan mendapatkan legitimasi dari seluruh peserta pengurus Jatman di seluruh Indonesia, di tingkat provinsi maupun kabupaten, juga dihadiri oleh para mursyid. Kalau tidak salah, setidaknya ada 80 lebih mursyid yang hadir, dan bahkan acara di Donaudan itu dihadiri oleh para mursyid-mursyid dunia. Meskipun Jatman di Donaudan tidak melegitimasi muktamar internasional, paling tidak itu sebagai sebuah bentuk muktamar yang sah dalam legitimasi pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan sekaligus menafikan keberadaan Patman sebagai badan otonom PBNU, karena yang diakui PBNU adalah Jatman. Tentu jika tidak berbenah, ini akan menjadi diskursus panjang keberadaan Patman ini. Tapi alhamdulillah pihak tanda kutip Pekalongan telah membuat wadah baru. Istilah wadah baru ini juga muncul dalam ikhbar Jatma Aswaja, dan sebagai sebuah ormas. Jatma Aswaja dalam ikhbar itu sebagai sebuah ormas yang di situ mewadahi mereka yang ingin ikut aktif dalam organisasi Thorekoh bersama Bapak Lutfi bin Yahya. Meski banyak pengurus baru dan yang hadir juga cenderung masyarakat umum, karena memang itu momentum
acara pengajian, tentu secara hak berserikat itu sesuatu refleksi menunjukkan hak dengan cara yang baik, dengan cara yang betul-betul elegan. Tetapi ke depan jika itu harus dikaitkan dengan jad ma'as waja untuk konteks warga Nahdien, tentu warga Nahdien akan bisa memahami. Artinya memahami di sini perlu tidaknya mengikuti jad ma'as waja itu akan terjawab dengan mudah oleh warga Nahdien. Bisa ditanya kepada warga Nahdien secara langsung, karena saya belum melakukan penelitian, tidak ada kewenangan saya untuk merepresentasikan warga Nahdien suka atau tidak suka jad ma'. Tetapi paling tidak kita semua bisa memahami kelak bagaimana keberlanjutan jad ma'as waja untuk mengambil keikutsertaan pengurus Thariqah yang sudah masuk di Jatman. Saya kira tidak mudah karena mereka sudah terikat dengan organisasi Thariqah, ikatan dengan para muassis Thariqah dan para mursyid yang memang dari awal sudah setia untuk tetap tegak lurus, jalan lurus, istiqomah bersama para Kiai NU, bersama Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga jad ma'as waja saya kira tidak mudah untuk menarik para pengurus keluar dari Jatman, pindah ke jad ma'as waja itu tidak mudah, bahkan sulit itu. Sehingga jad ma'as waja itu meskipun pengurusnya dari sosok Bapak Lutfi bin Yahya maupun sekjennya orang yang pernah punya pengaruh di NU, tetapi memang NU itu kan unik. Hampir semua generasi penerus di pengurus PBNU itu dibesarkan oleh NU. Dibesarkan oleh NU dan besar berkah perjuangan di NU. Kalau kemudian harus memutuskan diri dengan NU, itu warga NU persepsinya akan menjadi berbeda. Sehingga para pengurus besar Nahdlatul Ulama antara yang istiqomah dengan menunjukkan loyalitas ke NU-annya, baik ketika masih menjadi pengurus maupun ketika tidak menjadi pengurus, itu akan ada poin tersendiri, kredit poin tersendiri, nilai positif dan keutamaan di mata warga Nahdien. Tapi di mata warga Nahdien itu juga nanti akan berbeda antara pengurus yang tetap istiqomah, baik dia jadi pengurus PBNU atau tidak, dengan menunjukkan komitmen ke NU-annya, itu akan berbeda dengan mantan pengurus PBNU, namun setelah tidak menjadi pengurus, tidak memiliki komitmen terhadap ke-NU-an. Itu nanti kos atau harga atau nilainya itu berbeda di mata warga Nahdien itu. Memang unik. Warga Nahdien itu unik. Lebih unik lagi adalah NU sebagai sebuah organisasi. Uniknya luar biasa.
Karenanya meski misalnya Mas Hilmi yang pernah jadi sekjen PBNU, kemudian di Ormas Jatma Aswaja, meskipun dia punya banyak jaringan di grassroots atau secara struktur di NU, tapi tidak semudah memanfaatkan jaringan itu untuk sistem organisasi yang baru didirikan Mas Hilmi dan Habib Lutfi. Itu karena menggerakkan warga NU, pengurus NU atau aktivis NU, itu tidak hanya dibutuhkan pertemanan atau jaringan, tapi juga harus ada sistem spiritualitas yang menggerakkan, yang sangat terkait dengan NU sebagai organisasi maupun NU sebagai legitimasi warga Nahdliyin. Oh, itu ada nilai spirit tersendiri itu. Sehingga kalau mereka yang sudah berada di luar NU itu berbeda untuk bisa memanfaatkan warga NU atau menggerakkan para aktivis NU bersama dia yang sudah berada di luar NU. Itu akan berbeda. Apalagi ketika seseorang yang berada di luar NU itu memiliki kontradiksi yang sangat jauh perbedaannya antara dia waktu masih di aktivis NU dengan dia ketika sudah keluar dari organisasi NU dan mendirikan organisasi sendiri. Omongan pembicaraannya yang sangat kontradiktif, yang sangat berlawanan, itu juga akan menjadi instrumen penilaian warga Nahdliyin, instrumen tersendiri itu. Yang belum lagi apa yang pernah diucapkan kemudian dilanggar oleh si pengucap ini, antara ketika masih jadi pengurus NU dengan ketika sudah keluar dari NU dan tidak memiliki keterikatan dengan gerakan ke-NU-an. Oh, itu seperti orang menelan ludahnya sendiri. Menelan ludahnya sendiri. Itu akan membebani secara psikis kepada siapapun tanpa terkecuali. Seseorang yang pernah mengatakan A ketika dalam sebuah kelompok, ternyata ketika tidak menjadi struktur di kelompok tersebut, tidak mendukung kelompok itu, malah justru membuat organisasi baru yang jelas-jelas berbeda. Itu secara psikis kayak akan terbebani hal-hal yang pernah disampaikan ketika menjadi ketika masih fanatik, fanatisme, ungkapan yang penuh fanatisme ketika di struktur NU, kemudian menjadi ungkapan yang berbeda setelah keluar dari NU dan mendirikan organisasi sendiri, itu akan membuat dampak psikis tersendiri bagi yang mengucapkan. Bapak Lutfi itu akan lebih memiliki nilai atau daya tawar yang tinggi ketika sudah tidak menjadi pengurus Jatman, tapi beliau tetap masih membackup, mensupport Jatman, dan bahkan merangkul pengurus baru
sampai sebelum dia dirangkul. Merangkul dalam konteks mensupport, mendukung. Oh, itu akan punya nilai tawar tersendiri dan kearifan tersendiri. Bahkan ketika sudah tidak menjadi pengurus Jatman, Bapak Lutfi ini, kalau dia menunjukkan sikap kearifan yang luar biasa seperti ini, oh itu tidak menutup kemungkinan atau membuka peluang beliau untuk dilirik menjadi Rais Suriah ke depan. Karena masyarakat sebenarnya banyak yang masih antusias, memegang Bapak Lutfi bin Yahya. Tapi begitu membuat Jatma Aswaja, peluang itu sudah tidak bisa. Sudah habis peluang itu. Sehingga di Jatma Aswaja itu sebenarnya justru malah mengecilkan Bapak Lutfi bin Yahya, tidak malah membesarkan beliau. Justru akan semakin membesarkan beliau ketika tidak menjadi pengurus Jatman, beliau tetap membackup, mensupport, dan menunjukkan sikap-sikap apresiasi positif, ceramah di mana-mana untuk mendukung kepengurusan Jatman di kepemimpinan Kiai Halwani. Wow, itu luar biasa. Nunggu waktu 1-2 tahun saja di kepemimpinan Kiai Halwani dengan melakukan support apresiasi seperti itu, sangat yang menunjukkan sikap-sikap positif. 1-2 tahun saja, wow, itu kayak bull gitu, semakin menguatkan Bapak Lutfi bin Yahya. Tapi belum lama, belum sampai setahun, apalagi sampai 2 tahun, sudah membuat organisasi baru. Ya otomatis warga Nahdien sudah tutup buku. Bahkan Jatman sendiri juga sudah tutup buku. Pengurus-pengurus Torekoh yang ikut Jatman juga sudah menutup buku. Bahkan saya yakin pengurus PBNU juga sudah menutup buku. Warga NU juga sudah menutup buku. Menutup buku penjelasannya seperti apa, bisa dianalisis sendirilah. Artinya peluang untuk menjadi lebih besar yang akan dialami oleh Bapak Lutfi bin Yahya setelah pergantian kepengurusan di Jatman itu menjadi sudah tidak berpeluang lagi, sudah tidak mendapatkan peluang itu, karena sebenarnya peluang itu ditutup sendiri oleh Habib Lutfi. Sebenarnya peluang itu ditutup sendiri oleh Bapak Lutfi bin Yahya. Bukan pengurus PBNU, bukan pengurus NU, bukan pengurus Jatman, bukan warga Nahdien yang menutup peluang Bapak Lutfi bin Yahya. Tapi peluang itu ditutup sendiri oleh beliau. Dan beliau memilih cara baru, gerakan baru, rumah baru di Jatma Aswaja ini. Tentu namanya baru itu tidak mudah. Banyak adaptasi-adaptasi yang mesti harus dilakukan oleh Bapak Lutfi bin Yahya. Tapi meskipun demikian perlu diapresiasi. Sebagai bentuk yang perlu diapresiasi karena itu bagian daripada kebebasan berpendapat, berserikat yang dilindungi undang-undang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi qadra la ilaha illallah wa ghina wa hafadhna wa fiqna lima tarallah wa srif anna su'a wa arda'il hasanaini rihana da khairil anam wa ansairi alihi wa ashabil kiram wa adhinal jannata daras salam ya hayyu ya qayyum ya Allah. Allahumma slih ummata Muhammad, Allahumma waghfir li ummati Muhammad, Allahumma warham ummata Muhammad, Allahumma wafarij an ummati Muhammad, Allahumma sallim ummata Muhammad, Allahumma wahdi ummata Muhammad ila siratikal mustaqim wa ila dinikal qawim
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.